Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan di sini beliau akan meluruskan pemahaman sebagian orang tentang hadis la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajida, masjidi hadza wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Nah, ada sebagian orang mengatakan bahwasanya tidak boleh ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajida, masjidi hadza wal masjidil harami wal masjidil aqsa. Di mana pendapat tadi itu adalah pendapat yang dasarnya adalah pemahaman yang salah tentang hadis yang tadi. Ya. Nah, di sini sebelum kita baca ibarah dari musannif, maka kami akan terangkan terlebih dahulu maksud dari hadis ini, maksud yang benar dari hadis ini, kemudian bagaimana istidlal mereka dengan hadis tersebut. Kenapa mereka sampai memahami dengan pemahaman yang salah. Nabi SAW pernah bersabda, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajida. Perhatikan di sini, la tushaddur rihalu, tidak boleh ada perjalanan. Ya, kalian jangan perjalanan illa ila salasati masajida, kecuali ketiga masjid. Masjidi hadza, masjidku ini, Masjid Nabawi, wal Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Artinya kalian tidak boleh perjalanan kecuali pada tiga masjid. Ya, kecuali kepada tiga masjid. Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Aqsa. Nah, di sini ada uslub bahasa Arab yang dikenal dengan istitsna. Istitsna. Illa, la illa. Ini namanya istitsna. Nah, biasanya dalam istitsna itu ada mustatsna, ada mustatsna minhu. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh, ja'al qaumu illa zaidan. Ya, ja'al qaumu illa zaidan. Maka zaidan ini namanya mustatsna. Mustatsna. Al qaumu di sini mustatsna minhu. Nah, jadi dalam istitsna itu ada mustatsna, ada mustatsna minhu. Kaum itu datang kecuali Zaid. Jadi Zaid ini namanya mustatsna, al-qaumu mustatsna minhu. Nah, dalam istitsna pasti ada mustatsna, mustatsna minhu, ya. Dan kadang mustatsna minhu ini tidak disebutkan, kadang disebutkan. Nah, seperti ini disebutkan. Dan biasanya istitsna itu yang hakiki itu harus muttasil. Maksud dari muttasil itu artinya antara mustasna dan mustasna minhu itu harus satu jenis. Ya. Zaid ini kan bagian dari kaum. Ya. Jadi pada dasarnya istisna itu antara mustasna dan mustasna minhu harus satu jenis. Ya. Sehingga mereka sebagian ulama seperti ulama usuliyin mengatakan kalau tidak satu jenis maka itu namanya bukan istisna. Ya, ja'al qaumu illa baqaran misalkan. Kaum datang kecuali sapi. Ya gak nyambung. Terus apa hubungannya sapi dengan kaum, kan gitu. Jadi itu menurut ulama usuliyin bukan istisna. Menurut ulama nahwu itu namanya istisna, tapi istisna yang munqati, ya. Atau kata ulama usul fikih, istisna munqati itu minimalnya dikatakan istisna majazi lah gitu. Jadi bukan hakiki, bukan hakiki. Ala kulli hal,
yang perlu kami sampaikan di sini bahwasanya istisna itu harus muttasil. Nah, kita akan kembali ke contoh yang ada di hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajida. Tidak boleh ada perjalanan safar kecuali ke 3 masjid. Mana mustasna minhunya? Thalathati masajid ini yang jelas mustasna, karena mustasna ini yang terletak setelah illa. Mana mustasna minhunya? Nah, di hadis ini mustasna minhunya tidak disebutkan, ya. Tidak disebutkan. Jadi misal ini, misalkan saya mengatakan la tashtari, jangan beli illa raghif, misalkan. Kamu jangan beli kecuali roti, ya. Kamu jangan beli kecuali roti. Nah, jadi raghif ini, roti ini namanya mustasna. Mana mustasna minhunya? Dibuang. Ya, dibuang. Maka ketika mustasna minhunya ini dibuang atau tidak disebutkan, maka harus ditakdir, harus dikira-kira. Nah, kira-kira takdirnya itu seperti apa? Kalau kita takdir la tashtari sayyarah, ya tentunya ini tidak teratur. Artinya tidak sejalan dengan konsep istisna. Ya. Karena antara roti dan mobil ini gak ada hubungannya. Jangan beli mobil kecuali roti. Emang ada hubungan antara roti dengan mobil? Kan gak ada hubungan. Ya. Gak ada hubungan antara roti dengan mobil. Maka seharusnya mustasna minhunya ini bukan mobil, tapi anggaplah makanan. La tashtari ta'am illa raghif. Jangan beli makanan kecuali roti. Nah, di sini nyambung. Ya, nyambung. Sesuai dengan konsep istisna. Jadi raghif ini adalah bagian dari makanan. Maka di sini istisnanya akan menjadi muttasil. Jadi kalau misalkan ada mustasna yang dibuang, maka takdirnya itu harus disesuaikan dengan mustasna. Ada mustasna minhu yang tidak disebutkan, maka takdirannya itu harus disesuaikan dengan mustasna. Tamam. Jadi kalau di sini, kalau ditakdir mobil, la tashtari as-sayyarah illa raghif, kecuali roti, jangan beli mobil kecuali roti. Jadi gak nyambung, ya. Dan ini bukan gaya bahasa Arab, ya. Gaya bahasa Arab seperti ini remeh, ya, tidak dikatakan. Jarang yang mengatakannya, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalamnya itu mu'jiz. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, kita kembali lagi ke hadis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajida. Tidak boleh ada perjalanan kecuali ke 3 masjid. Nah, mana mustasna minhunya? Oke, kita akan berikan beberapa takdir. Ya, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masjid. Karena di sini mustasnanya adalah masajid, berarti ila thalathati masajid, 3 masjid ini mustasna dan mustasna minhunya tidak disebutkan. Tidak boleh ada perjalanan. Nah, kita anggap dan kita kira-kira ada 3 mustasna di sini. Ada 3 mustasna minhu. Kira-kira mana yang betul? Takdir yang pertama, kita takdir dengan kuburan. Ya, ini yang dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwasanya tidak boleh ziarah ke makam Nabi. Jadi katanya la tushaddur rihal. Jadi orang yang tadi mengatakan tidak boleh ziarah ke makam Nabi. Apa dalilnya? Hadis ini. Nah, pengambilan dalilnya, istidlalnya seperti apa? Nah, seperti ini. La tushaddur rihalu, tidak boleh ada perjalanan ke kuburan, ya. Jadi
dia mentakdir mustasna minhunya adalah kuburan. Tidak boleh ada perjalanan ke kuburan, bepergian ke kuburan kecuali ke 3 masjid. Tidak boleh pergi ke kuburan kecuali ke 3 masjid. Masjid Nabi, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Nah, jadi dari susunan istisna ini yang pertama tidak teratur dan tidak sesuai dengan konsep istisna yang mengharuskan mustasna dan mustasna minhu itu harus muttasil, harus nyambung. Nah, di sini tidak nyambung. Karena mustasna minhunya adalah kuburan dan mustasnanya adalah masjid. Mustasnanya adalah masjid. Sedangkan mustasna minhunya adalah kuburan. Terus apa hubungan kuburan dengan masjid? Nah, kan gak ada hubungan. Nah, maka ini keluar dari konsep istisna. Kemudian ini tidak sesuai, tidak cocok kalau ini dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Kemudian takdir yang kedua kita anggap makan, tempat. Artinya la tusaddur rihal ila ayyi makan kecuali ke 3 masjid. Tidak boleh ada bepergian ke tempat manapun, tidak boleh kecuali ke 3 masjid. Nah, di sini juga janggal karena kalau dipahami seperti itu, mustasna minhunya itu dianggap tempat walaupun ini muttasil. Nah, jadi di sini di takdir yang kedua ini muttasil karena antara tempat dan masjid itu nyambung. Dan masjid itu adalah bagian dari tempat. Tapi di sini maknanya akan batal. Kenapa? Karena kalau kita artikan seperti itu, maka yang pertama tidak boleh perjalanan kemanapun, ke berdagang, ke tempat manapun untuk berdagang tak boleh. Mencari ilmu tak boleh. Untuk melaksanakan ibadah ke tempat yang jauh tak boleh. Ya. Atau untuk cari penghasilan ke luar negeri misalkan tak boleh. Karena tidak boleh ada perjalanan ke semua tempat kecuali ke 3 masjid. Nah, ini batal. Tidak mungkin ini yang dimaksud. Untuk takdir yang pertama juga ya seperti yang dikatakan tadi istisnanya akan menjadi munqati'. Maka kita harus takdir dengan yang lain. La tushaddur rihalu ila masjidin illa salasati masajid. Tidak boleh ada bepergian ke masjid manapun kecuali ke 3 masjid. Nah, di sini baru benar. Ya, karena yang pertama antara mustasna dan mustasna minhu itu nyambung. Mustasna minhunya masjid, kemudian mustasna yang disebutkan di sini adalah masjid juga. Nah, berarti masjid yang salasah ini, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa adalah bagian dari masjid. Dan memang seperti itu. Jadi arti yang benar hadis ini adalah tidak boleh ada perjalanan jauh ke masjid. Tujuannya apa? Ingin sholat. Ya, ingin sholat di masjid tersebut. Tidak boleh. Nah, dan tidak pantas. Kecuali ke 3 masjid. Baru kalau 3 masjid boleh bepergian jauh. Dari Indonesia ke Masjid Nabawi misalkan. Ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram. Boleh. Walaupun niatnya hanya ibadah. Kenapa? Karena keutamaan 3 masjid ini beda dengan masjid-masjid yang lain. Nah, jadi inti dari hadis ini Nabi SAW memberitahu pada kita semua bahwasanya kamu tidak boleh perjalanan jauh untuk melaksanakan suatu ibadah di masjid yang sangat jauh, ya. Tidak boleh, ya, tidak pantas. Kenapa? Karena masjid yang ada di dekatmu itu pahalanya tidak lebih kurang dari masjid yang jauh. Jadi misalkan nih, saya dari Indonesia mau sholat di Turki misalkan,
di masjid yang ada di Turki, maka tidak boleh, tidak pantas melakukan perjalanan jauh hanya sebatas melaksanakan sholat di masjid yang jauh tersebut. Kenapa? Karena masjid yang ada di daerah saya itu pahalanya sama dengan masjid yang ada di tempat yang jauh. Jadi tidak layak, tidak pantas untuk perjalanan jauh hanya demi untuk melaksanakan sholat di dalamnya di masjid yang jauh tersebut. Kenapa? Karena pahalanya sama dengan masjid yang ada di sekitar kita. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Kecuali kalau masjid yang jauh tersebut adalah salah satu dari masjid yang 3 ini, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena masjid yang 3 ini pahalanya lebih besar, seperti yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya 1 kali pelaksanaan sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain. Nah, karena fadilah yang sangat besar ini boleh Anda pergi jauh demi untuk melaksanakan sholat di salah satu masjid yang 3 ini. Nah, ini maksud dari hadis tersebut. Nah, tapi di sini orang ini malah menyalahgunakan hadis tersebut dan dijadikan dalil akan tidak bolehnya ziarah ke makam Nabi. Nah, istidlalnya dengan menjadikan atau mentakdir mustasna minhunya adalah kuburan. La tusaddur rihal ila qabrin illa ila salasati masajid. Tidak boleh ada perjalanan jauh ke kuburan kecuali ke 3 masjid. Nah, ini gak nyambung. Nah, ini yang akan ditegaskan oleh beliau di pembahasan la tusaddur rihal ini. Jadi sepertinya sudah saya terangkan tadi apa yang akan beliau sampaikan. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu di sini karena agar lebih mempermudah memahami apa yang akan disampaikan oleh beliau di sini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala yukhti'u katsirun minan nasi fi fahmi hadithi la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajida masjidi hadha wal masjidil harami wal masjidil aqsa. Banyak orang keliru dalam memahami hadis tadi la tushaddur rihal, fayastadilluna bihi ala tahrimi syaddir rahli li ziyaratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan hadis ini dalil untuk mengharamkan melakukan perjalanan guna berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'tabiruna anna as-safara bidzalika safara maksiatin, dan mereka menganggap bahwa bepergian dengan tujuan itu adalah perjalanan maksiat. Wa hadzal istidlalu mardudun, dan istidlal macam ini itu ditolak. Li'annahu mabniyun ala fahmin batil, karena istidlal tersebut dibangun di atas pemahaman yang keliru. Jadi mereka punya pemahaman tidak boleh ziarah makam Nabi. Nah, dengan pemahaman itu, dengan pendapat itu, mereka cari dalil. Nah, karena mungkin nggak menemukan dalil yang pas, akhirnya ini hadis malah disalahpahami. Fal hadithu kama satara fi babin wal istidlalu fi babin akhara. Karena hadis itu sebagaimana akan engkau lihat berada pada satu pembahasan, sedangkan istidlalnya pada pembahasan lain. Wa bayanu dzalika huwa anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajida. Keterangannya adalah bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melakukan perjalanan kecuali menuju 3 masjid itu datang dengan gaya apa? Jaa 'alal uslubil ma'rufi 'inda al-luwawiyyina bi uslubil istitsna, yang dikenal oleh para ahli bahasa Arab dengan nama uslub
istitsna, gaya istitsna, gaya bahasa Arab yang berupa istitsna. Dan istitsna itu wa hadza yaqtadi wujuda mustatsnan wa mustatsnan minhu. Dalam istitsna itu menuntut adanya mustatsna dan mustatsna minhu. Fal mustatsna huwa ma kana ba'da illa. Nah, mustatsna biasanya terletak setelah illa. Wal mustatsna minhu huwa ma kana qablaha. Dan mustatsna minhu biasanya terletak sebelum illa. Wa huwa imma madhkurun au muqaddarun. Dan mustatsna minhu itu bisa saja mazkur disebutkan dan bisa juga muqaddar dikira-kira karena tidak disebutkan seperti yang ada di dalam hadis tadi. Wa hadza muqarrarun wa ma'rufun fi absati kutubin nahwih. Dan hal ini sudah ditetapkan dan sudah dikenal dalam kitab-kitab nahwu yang paling dasar. Wa idza nazarna ila hadzal hadits wajadna annahu qad jaa fihi at-tasrihu bi dzikril mustatsna wa huwa qawluhu ila thalathati masajid. Jika kita perhatikan hadis ini, maka kita dapati bahwa hadis ini secara jelas menyebutkan mustatsna minhu, yaitu ila thalathati masajid. Wa huwa ma ba'da illa wa lam ya'ti dzikrul mustatsna minhu. Sedangkan mustasna minhunya di dalam hadis tersebut tidak disebutkan. Wa huwa ma qabla illa fala budda idzan min taqdirihi. Kalau begitu mustasna minhu yang ada di hadis tersebut harus ditakdir, harus dikira-kira. Nah, bagaimana cara takdirnya? Fa idza faradna annal mustatsna minhu qabrun. Kalau kita anggap mustasna minhunya adalah lafadz kuburan, tidak boleh ada perjalanan ke kuburan kecuali ke 3 masjid. Nah, maka kana lafzul mansubu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tushaddur rihalu ila qabrin illa ila salasati masajida. Kalau kita mustasna minhunya itu kita takdir adalah lafadz kuburan, maka lafadz yang akan dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bunyinya seperti ini. La tushaddur rihalu ila qabrin, tidak boleh ada bepergian ke kuburan manapun kecuali ke 3 masjid. Nah, di sini gak nyambung. Wa hadza siyaq, ini komentar beliau. Kalau ditakdir demikian, wa hadza siyaqu zahirun fi 'adamil intizami wa ghairu la'iqin bil balaghatin nabawiyyati. Maka susunan kalimat ini jelas tidak teratur dan tidak layak dengan kemukjizatan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fal mustatsna ghairu dakhilin dhimnal mustatsna minhu. Karena mustatsnanya itu tidak masuk di dalam mustatsna minhu. Nah, biasanya dalam konsep istitsna, mustasna itu adalah bagian dari mustasna minhu. Contoh nih di dalam Al-Quran, innal insana lafi khusrin, sungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian, illalladzina amanu wa amilus solihat, illalladzina amanu wa amilus solihat, sungguhnya semua manusia ada dalam kerugian. Semua manusia banyak yang mukmin masuk, yang kafir masuk. Tapi setelah itu ada mustasna yang disebutkan oleh Allah, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, alladzina amanu adalah bagian dari insan. Nah, biasanya seperti itu konsep istisna. Nah, ini malah mustasnanya gak nyambung dengan mustasna minhunya. Padahal kata beliau, wal aslu, pada dasarnya ayyakunal mustatsna min jinsil mustatsna minhu. Biasanya mustatsna itu adalah jenis atau bagian dari mustatsna minhu.
Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh ulama ahli balaghah. Wal aslu fil istisna al-ittisal, kata ulama balaghah. Pada dasarnya istisna itu harus muttasil. Jadi kalau istisna itu tidak muttasil bukan istisna, bukan istisna namanya. Ya, bukan istisna. Karena istisna itu apa arti dari istisna? Mengeluarkan bagian dari mustasna minhu. Ma ta'rif istisna? Apa definisi dari istisna? Ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Itu definisi dari istisna. Mengeluarkan sesuatu, kalau misalkan tidak ada istisna, sesuatu tersebut akan masuk. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Niscaya kalau misalkan tidak disebutkan istisna itu, maka orang-orang yang beriman itu akan masuk pada khusr, orang-orang yang rugi. Ja'al qaumu illa zaidan, semua kaum itu datang kecuali Zaid. Andai kata tidak ada penyebutan illa zaidan, niscaya Zaid akan masuk di dalam kaum yang datang. Allah. Wala yatma'innu qalbu 'alimin yataharraju min nisbati kalamin lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam lam yaqulhu ila nisbati hadhihi al-lafzati qabr wa hiya la tattafiqu ma'al asli fil istisna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, la yatma'innu qalbu 'alim, tidaklah hati seorang ulama yang berhati-hati dalam menisbatkan ucapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah merasa senang dan merasa tenang untuk menisbatkan kata kubur kepada beliau. Wa hiya la tattafiqu ma'al asli fil istisna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata tersebut tidak sesuai dengan kaidah istisna atau pengecualian yang berlaku dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tasluhu an takuna hiyal mustatsna minhu, maka lafadz qabrun ini tidak pantas jadi mustasna minhu. Falnafrid annahu lafdhu makanin fayakunu siyaqu al-mansubu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal fardi la tushaddu rihalu ila makanin illa ila thalathati masajidah. Berarti kalau kubur, lafadz kubur ini dijadikan mustasna minhu, berarti sudah tidak pantas kan? Coba kita takdir dengan lafadz tempat. Jadi bunyinya la tushaddur rihal ila makanin, tidak boleh ada pepergian jauh ke tempat manapun kecuali ke 3 masjid. Nah, berarti kalau kita takdir seperti itu bunyinya wa makna hadza alla tusafira ila tijaratin aw ilmin aw khairin wa hadza darbun minal hawasi zahirul butlan. Maka artinya berarti tidak boleh bepergian untuk berdagang, menuntut ilmu atau melakukan kebaikan, tidak boleh, ya, kecuali ke 3 masjid. Ya, gak boleh pergi ke Mekah untuk dagang, gak boleh. Tidak boleh pergi ke Mesir untuk mencari ilmu, gak boleh, ya. Nah, kalau kita takdir itu tempat, walaupun di sini istisnanya mutasil, tapi wahada kata beliau darbun minal hawasi zahirul butlan. Ini adalah suatu bentuk kegilaan yang nyata kebatilannya. Fal hadithu ishtamala ala dzikril mustathna wa laysa fihi dzikrul mustathna minhu. Maka hadis tersebut hanya menyebutkan mustathnanya saja dan tidak menyebutkan mustatsna minhunya. Maka dari itu walidzalika fala budda min taqdirihi bittifaqi ahli lughah. Maka karena itu kita harus mentakdirnya sesuai dengan kesepakatan ahlul lughah, ahli bahasa.
Wa taqdiruhu la yahtamilu illa thalathata wujuhin la rabi'a laha. Dan takdirannya itu tidak mungkin kecuali hanya ada 3 takdiran. Tidak ada yang keempat. Jadi kata beliau bahwasanya mustatsna minhu yang tidak disebutkan di dalam hadis tersebut hanya bisa ditakdir, diperkirakan dengan 3 takdiran. Qal al-wajhul awwalu. Al-wajhul awwalu ay yakuna taqdiruhu bilafzi qabrun. Fayakunu al-lafzul muqaddaru la tushaddu rihalu ila qabrin illa ila thalathati masajida. Takdir yang pertama adalah dengan mentakdir lafadz qabrun, mustasna minhu yang dibuang, sehingga lafadz hadisnya bunyinya seperti ini. La tushaddu rihalu ila qabrin illa ila thalathati masajidah. Tidak boleh ada perjalanan jauh menuju kuburan illa kecuali ke 3 masjid. Jadi kalau kita lihat di sini tidak nyambung ya antara mustatsna dan mustatsna minhunya. Wa hadha taqdiru mabniyun ala ra'yi man yastadillu bil hadithi ala man'is safari lizziyarah. Maka takdir ini dibangun di atas pendapat orang yang berdalil dengan hadis ini untuk melarang ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi seakan-akan fanatik dengan pendapatnya sendiri, sehingga walaupun ada hadis yang semestinya itu bukan untuk itu, malah disalahgunakan. Wa anta tara annahu taqdirun baridun mamjujun la yastasighuhu man indahu adna ilmamin bil arabiyyah. Dan kamu bisa melihat bahwa takdir ini hambar, ditolak, ya, dan tidak benar, dan tidak juga akan diterima oleh siapapun yang memiliki pengetahuan sekecil apapun tentang bahasa Arab. Ya, tidak mungkin mengatakan benar takdir seperti ini karena tidak nyambung antara mustatsna dan mustatsna minhunya. Wa huwa la taliqu nisbatuhu ila afsahi man nataqa bid-dadi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Dan jelas bahwasanya takdir tersebut itu tidak pantas disandarkan kepada orang yang paling fasih berbicara dengan bahasa Arab, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah fahasya an yarda bimithli hadzal uslubi saqiti. Maka mustahil beliau rela dengan gaya bahasa yang buruk seperti ini. Nah, jadi kalau mustatsna minhunya di takdir kuburan, ya sudah kita tolak ya dengan pernyataan seperti tadi. Al-wajhu tsani ay yakuna taqdirul mustatsna minhu fil hadisi bilafdhin 'amin wa huwa lafzu makan. Kedua, bahwa takdir yang dijadikan mustatsna minhu dalam hadis tersebut dengan lafadz yang umum, yaitu lafadz tempat, makan, tempat. Wa hadza batilun. Kalau mustatsna minhunya itu ditakdir tempat, maka itu bisa dikatakan batil dan salah ya. Kama taqaddam, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bila khilaf ya, tanpa ada perbedaan ulama, wala qaila bihi, dan juga tidak ada satupun yang mengatakan takdir tersebut ya, karena maknanya salah semua. Tidak boleh ada bepergian ke tempat manapun kecuali ke 3 masjid ya, nggak boleh pergi ke tempat yang jauh untuk mencari ilmu, dagang atau melakukan kebaikan, tidak boleh. Nah, itu kan bertentangan dengan syariat. Al-wajhu tsalis, maka tinggal takdir yang ketiga nih. Ayyakuna taqdirul mustatsna minhu fil hadisi bilafzi masjid. Takdir mustatsna minhu yang ada di hadis tersebut dengan lafadz masjid. Ketika menggunakan lafadz masjid,
takdir mustasna minhunya, maka nyambung ya antara 3 masjid dengan masjid. Fayakunu siyaqul hadisi, sehingga susunan hadisnya akan menjadi berikut ini. La tushaddur rihalu ila masjidin illa ila thalathati masajidah. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh menuju masjid hanya untuk beribadah sholat di dalamnya, kecuali ke 3 masjid. Seperti itu. Fanara, maka ketika kita memberikan takdir mustasna minhu seperti ini, fanara annal kalama qad intazama wa jara 'alal uslubil lughawiyyil fasih. Maka kita lihat bahwa kalimat itu menjadi teratur dan berjalan sesuai gaya bahasa Arab yang fasih. Wa ikhtafat tahafutul wadihu fi suratainil mutaqaddimataini. Maka juga dengan takdir tersebut hilanglah kerancuan yang jelas dalam 2 gambaran sebelumnya, dalam 2 takdiran sebelumnya. Wa asyraqat fihi ruhun nubuwah, dan tampaklah cahaya kenabian di dalamnya. Wa yatma'innul qalbu taqiyyu ila nisbatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hati seorang yang bertakwa akan merasa tenang menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini hadza bi fardi annahu la tujadu riwayatun ukhra musarrahatun bil mustathna minhu. Ini pernyataan ini jika tidak ada riwayat lain. Jadi kita katakan tadi bahwasanya takdir yang paling baik adalah di takdir masjid. Nah kata beliau, ini dengan anggapan seandainya tidak ada riwayat lain yang secara jelas menyebutkan mustasna minhunya. Fa idza wujidat hadhihi riwayah fala yahillu liman lahu din. Fa idza wujidat hadhihi riwayatu fala yahillu liman lahu dinun an ya'dila anha ila mahdi fardin la yastanidu ila fasihil lughati. Maka jika ada riwayat yang menyebutkannya secara jelas mustasna minhu itu, maka tidak halal bagi seorang pun yang beragama untuk berpaling darinya menuju sekadar dugaan yang tidak berdasar pada kefasihan bahasa. Apakah memang ada riwayat lain yang menyebutkan mustasna minhunya itu? Nah di sini kata beliau, wa qad wajadna bihamdillahi fi sunnatin nabawiyyati min tariqir riwayatil mu'tabarati ma fihi at-tasrihu bil mustathna minhu. Dan kita telah menemukan alhamdulillah dalam sunnah Nabi, dalam hadis lain melalui jalur riwayat-riwayat yang dapat dipercaya, ya. Faminhu ma akhrajahu al-Imam Ahmad min tariqi Syahr ibn Hawshab qala sami'tu Aba Sa'id wa dzakartu 'indahu as-salata fi at-turi faqala. Jadi memang ada riwayat lain yang menyebutkan mustasna minhu itu, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Syahr ibn Hawshab. Beliau berkata, saya mendengar Abu Sa'id, dan ketika itu saya menyebutkan sholat di Tur Sina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi lil matiyyi an tushadda rihaluhu ila masjidin. Nah, ini ada penyebutan mustasna minhu di sini di riwayat yang lain. La yanbaghi lil matiyyi an tushadda rihaluhu ila masjidin yubtagha fihi as-salatu ghairal masjidil haram wal masjidil aqsa wa masjidi hadza. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak selayaknya tunggangan atau kendaraan itu diikat pelananya untuk melakukan perjalanan ke sebuah masjid yang jauh yang dicari hanya ingin sholat di dalamnya,
selain Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan masjidku ini. Nah, ini ada kejelasan tentang penyebutan mustatsna minhu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajarin wa syahrun hasanul hadithi wa in kana fihi ba'du dha'fin. Kata Imam Ibnu Hajar, Syahr ibn Hausyab ini hadisnya hadis hasan meskipun ada sedikit kelemahan padanya. Ini riwayat pertama, ada riwayat yang lain juga. Wa minhu ma jaa'a an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana khatamul anbiya, aku adalah penutup para nabi, wa masjidi khatamu masajidil anbiya, dan masjidku ini adalah penutup masjid para nabi. Ahaqqul masajidi an yuzara wa tushadda ilaihi rawahil, masjid yang paling berhak untuk diziarahi dan diikat pelana tunggangannya adalah Masjidil Haram. Al-Masjidul Haram wa masjidi salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu min al-masajidi illa al-masajidil haram, illa al-masjidil haram. Ahaqqul masajidi an yuzara wa tushadda ilaihi rawahilu, masjid yang paling berhak untuk diziarahi dan diikat tali pelana tunggangannya adalah Masjidil Haram dan masjidku ini. Salatun fi masjidi afdalu min alfi salah, salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 kali salat di masjid lainnya. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Maka karena fadilah yang sangat besar itu, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa Anda pergi jauh demi untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, karena pahalanya lebih besar. Jadi kalau misalkan Anda ingin pergi jauh untuk melaksanakan sholat di masjid tertentu yang sangat jauh, maka tidak layak ya, tidak pantas. Tidak boleh lah gitu, hanya untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Karena apa? Karena sholat yang ada di melaksanakan sholat di masjid yang ada di sekitarmu itu sama pahalanya dengan masjid yang jauh. Jadi tidak sepantasnya pergi jauh ke masjid yang jauh untuk melaksanakan sholat di dalamnya, kecuali masjid yang 3. Ini maksud dari hadis. Jadi tidak ada kaitannya dengan kuburan. Allah. Fakalamuhu sallallahu alaihi wasallam fil masajidi liyubayyina lil ummati anna ma 'ada hadhihi al masajidi thalathati mutasawin fil fadl. Nah, ini yang disampaikan oleh beliau. Bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masjid-masjid itu adalah untuk menjelaskan kepada umat bahwa selain 3 masjid tersebut semuanya sama, dalam keutamaannya sama. Jadi kalau misalkan pahalanya yang di masjid kita nih misalkan 90, maka yang di lainnya juga 90. Fala faidata fit ta'bi bis safari ila ghairiha, sehingga tidak ada manfaat bersusah payah melakukan perjalanan khusus menuju masjid yang lain selain masjid yang 3 itu. Amma hiya falaha mazidu fadlin, adapun 3 masjid itu karena ia memiliki keutamaan yang lebih. Wala dakhla lil maqabiri fi hadzal hadis, dan kuburan sama sekali tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan hadis ini. Sehingga fa'iqahamuha fi hadzal hadisi yu'tabaru darban minal kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga memasukkan kuburan ke dalam makna hadis ini termasuk bentuk kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
hadza ma'a anna ziyarata matlubah. Jadi mereka mengatakan bahwasanya ziarah ke makam Nabi tidak boleh, ya, sehingga mereka menyalahgunakan hadis ini dalam memahaminya. Padahal kata beliau, ma'anna ziyarata matlubah, padahal ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dianjurkan, disyariatkan. Bal wa katsirun minal ulama'i yadhkurunaha fi kutubil manasiki ala annaha minal mustahabbat. Jadi ziarah itu memang dianjurkan, bahkan banyak ulama menyebutkan dalam kitab-kitab manasik atau ibadah haji sebagai amalan yang disunahkan. Coba lihat di kitab-kitab manasik. Mereka menyebutkan bahwasanya dianjurkan ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'ayyidu hadza ahaditsu katsiratun nadhkuru jumlatan minha. Dan hal ini itu dikuatkan oleh banyak hadis. Kami akan sebutkan beberapa di antaranya yang menganjurkan bahwasanya disunnahkan ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menziarahi kuburku maka wajib baginya mendapat syafaatku. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ada hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'ani zairan la yu'miluhu hajatun illa ziyarati kana haqqan alayya an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendatangiku sebagai seorang yang berziarah dan tidak mendorongnya suatu keperluan selain untuk menziarahiku, maka sudah menjadi kewajibanku untuk menjadi pemberi syafaat kelak baginya di hari kiamat. Allah. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan lagi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja fazara qabri fi mamati kana kaman zarani fi hayati. Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan ibadah haji, berhaji kemudian menziarahi kuburku setelah wafatku, maka ia seperti orang yang menziarahiku ketika aku masih hidup. Allah. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri ba'da mauti kana kaman zarani fi hayati. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menziarahi kuburku setelah wafatku, maka ia seperti orang yang menziarahiku ketika aku masih hidup. Ala kulli hal wal hasilu anna ahadits az-ziyarati laha turuqun katsiratun yuqawwi ba'daha ba'dha. Kesimpulannya, hadis-hadis tentang ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak jalur periwayatannya yang saling menguatkan satu sama lain. Kama naqalahu al-Munawi an al-Hafiz al-Zahabi fi Faidul Qadir, seperti yang dinukil oleh al-Imam al-Munawi dari Hafidz al-Zahabi dalam kitab Faidul Qadir. Khususan wa anna ba'dal ulama'i sahhahaha aw naqala tashihaha. Apalagi sebagian ulama telah mensahihkannya atau menukil pensahihannya. Seperti siapa? Kasubki, seperti Imam Tajuddin As-Subki. Wa Ibn Sakan wal Iraqi wal Qad'iyat fi Syifa dalam kitab Asy-Syifa, wal Mulla Ali Al-Qari syarihuhu, dan juga Imam Mulla Ali Al-Qari yang nyarai kitab Syifa, wal Khafaji kadzalika fi Nasimir Riyad,
wa kulluhum min huffazil hadithi wa a'immatihil mu'tamadin. Dan mereka adalah para hafiz hadis dan para imam-imam yang dijadikan rujukan dalam ilmu hadis. Wa yakfi anna al-a'immatal arba'ata radhiyallahu anhum wa ghairahum min fuhulil ulama'i wa arkanid dini qalu bi masyru'iyyati ziyaratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah cukup sebagai bukti bahwasanya imam-imam 4 mazhab rahimahullahu taala ajma'in serta ulama-ulama besar lainnya, dan di mana mereka adalah arkanuddin, pilar-pilar agama. Mereka semuanya menyatakan bahwa ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suatu yang disyariatkan. Kama naqalahu anhum ashabuhum fi kutubi fiqhihim al-mu'tamadah, sebagaimana pendapat tersebut itu sudah dinukil oleh para pengikut mereka dalam kitab-kitab fikih mazhab yang dijadikan rujukan dalam hal tersebut. وهذا كافٍ منهم في تصحيح أحاديث الزيارة وقبولها. Dan itu sudah cukup dari mereka sebagai penguat dalam menilai sahihnya hadis-hadis ziarah dan menerimanya. لأن الحديث الضعيف يتأيد بالعمل والفتوى كما هو معروف من قواعد الأصوليين والمحدثين. Karena hadis-hadis dhaif itu dapat menguat satu sama lain dengan adanya amal perbuatan dan fatwa, sebagaimana telah dikenal dalam kaidah para ulama usul dan ahli hadis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.